Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sobat muslim, dimanapun antum berada, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelapangan rezeki. Kembali lagi dalam program Tauladan Al-Jauziyah TV. Kali ini bahasan tauladan mengenai prosesi pemakaman Nabi Adam alaihissalam yang menjadi awal mula proses pengurusan jenazah yang dipakai hingga saat sekarang. Dalam suatu riwayat, Nabi Adam hidup di dunia selama 960 tahun lamanya. Dengan umur sepanjang itu pun, Nabi Adam dikaruniai 40 anak bersama istrinya Hawa. Setelah menderita sakit yang diderita dalam waktu 11 hari, Nabi Adam pun berada dalam detik-detik kematiannya. Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin makan dari buah-buah surga." Nabi Adam alaihissalam dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya. Sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Nabi Adam alaihissalam memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana ini, buah surga mustahil ditemukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam tengah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak berbakti, para putra Nabi Adam alaihissalam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun, tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka dihadang oleh sejumlah lelaki. "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Dan kemana tujuan kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit, beliau ingin makan buah dari surga." Malaikat pun berkata, "Pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba." Pinta para lelaki itu yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma sebagai manusia. Diriwayatkan oleh Yahya bin Abbad, "Aku mendengar bahwa ketika Nabi Adam meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepadanya kain kafan dan bahan pembalseman dari surga. Para malaikat kemudian mengurus pemakaman dan penguburannya dan menyembunyikannya dari penglihatan. Ketika Hawa melihat para malaikat, dia menghampiri Nabi Adam untuk mencegah mereka masuk. Nabi Adam berkata, 'Tinggalkan aku dan utusan Tuhanku sendiri. Engkaulah yang menyebabkan pengalaman yang aku derita, dan itu terkait denganmu, bahwa malapetaka menimpak.' Ketika Nabi Adam meninggal dunia, para malaikat memandikannya secara terpisah beberapa kali dengan sidir dan air, dan membungkusnya dengan lapisan kain kafan yang terpisah. Kemudian mereka menyiapkan makam dan menguburkannya. Mereka kemudian berkata, 'Ini akan menjadi kebiasaan anak-anak Adam setelah dia.' Para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam, lantas memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Nabi Adam ke dalam. Lalu mereka meletakkan bebatuan di atasnya. Usai naik ke atas kubur, mereka pun menimbunnya dengan batu. Mereka berseru, 'Wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah kalian.' Rupanya Nabi Adam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka meninggal. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana, dari tanah kembali ke tanah. Kisah ini bisa kita jumpai salah satunya dari uraian Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam kitab Shahihul Qisas An-Nabawi yang mendasarkan cerita pada hadis sebagai berikut. An Utayyin qala, ra'aitu syaikhan bil madinati yatakallam, fasa'altuhu anhu, faqalu, hadha Ubay bin Ka'ab, faqala, inna Adama lama hadar al-maut, qala li bani, ay baniya, inni ashtahi bin thimar al-jannah, fadhahabu yatlubuna lah, fastaqbaltuhum al-malaikah wa ma'ahum akfanu wa ma'ahum al-fu'us wal masahi wal makatil, faqalu lahum, ya bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun aw ma turidun,
wa aina tadhhabun? Qalu abuna maridun fashtaha min thimaril jannah. Qalu lahum irji'u faqad quriya qada'u abikum faja'u falamma ra'adhum hawwa'u araftuhum falazat bi adam faqala ilaiki anni fa inni innama utitu min kibaliki khalli baini wa baina malaikati rabbi tabaraka wa ta'ala faqabaduhu wa ghassaluhu wa kaffanuhu wa hannatuhu wa hafaru lahu wa alhadu lahu wa sallu alayhi thumma dakhalu qabrahu wa wada'uhu fi qabrihi wa wada'ahu alayhi al-laban thumma kharaju min al-qabri thumma hathu alayhi at-turab thumma qalu ya bani adam hazihi sunnatukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Ibnu Katsir menyebut bahwa sanad hadis ini sahih kepada Ubay bin Ka'ab dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Haisami juga mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Perawinya tergolong rawi yang sahih, kecuali Utay bin Damurah. Dia adalah rawi siqah, Majma'uz Zawaid. Hadis ini meskipun mauquf, sanadnya tidak sampai pada Nabi SAW, melainkan hanya pada Ubay bin Ka'ab. Tapi menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar mempunyai kekuatan hadis marfu'. Sanadnya bersambung ke Rasulullah SAW, karena tak mungkin hal itu keluar dari pendapat pribadi. Wallahu a'lam.